Tadi kita sudah diperiksa dari jam 3 sampai sekarang, itu kita mungkin sekitar 28 pertanyaan. Saya udah berkali-kali deh ngomong masalah illegal access. Kalau kayak gitu harusnya anak saya yang komplain rumahnya dipakai buat gituan gitu. Pihak kepolisian kan pasti memberikan satu langkah-langkah ataupun cara bagaimana dia bisa mengungkap satu peristiwa kejadian yang namanya dugaan illegal access ini. Perseteruan panas terkait dugaan illegal access yang menyeret nama penyanyi kondang Virgon hingga kini belum juga menemukan titik terang. Bermula dari laporan sang mantan istri, Inara Rusli, kasus ini terus bergulir dan semakin menyita perhatian publik. Situasi pun kian memanas, seiring proses hukum yang memasuki tahap pemeriksaan mendalam di tingkat Bareskrim Polri. Dan kemarin Virgon didampingi kuasa hukumnya memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri pada sore hari. Dalam pemeriksaan tersebut, vokalis Lestel itu harus menghadapi rentetan pertanyaan yang tidak sedikit, bahkan disebut mencapai lebih dari 80 poin. Proses yang berlangsung selama berjam-jam itu baru rampung menjelang malam, menandakan betapa seriusnya pendalaman yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap kasus ini. Meski demikian, di hadapan penyidik, Virgon tetap pada pendiriannya dengan membantah adanya keterlibatan dalam dugaan illegal access yang dilaporkan oleh Inara Rusli. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki sangkut paut dengan tudingan tersebut. Namun di sisi lain, kuasa hukum dari pihak pelapor menyampaikan pernyataan yang berbeda, sehingga memunculkan kontras yang semakin mempertajam konflik. Tadi kita sudah diperiksa dari jam 3 ya. Dari jam 3 sampai sekarang itu kita mungkin sekitar 28 pertanyaan, tapi satu pertanyaan itu ada beberapa sub pertanyaan. Jadi kalau di total mungkin hampir sekitar 80-an pertanyaan dan sudah dijawab. Jadi pada prinsipnya pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan laporan tentang illegal access. Jadi itu sudah lengkap disampaikan oleh Bang Virgon dari awal sampai akhir, sudah selesai, baru aja selesai. Itulah bagian daripada proses ya, yang namanya seorang saksi dipanggil, terus hadir, itu kan menandakan bahwa ada kooperatif lah di dalam proses hukum tentunya. Karena nggak mungkin kalau dipanggil itu tidak ada terkaitannya ataupun tidak ada korelasinya. Dan ini jujur, ya mungkin setelah selesai kan, nanti polisi bisa memberikan satu kepastian ya terhadap apa lagi. Dan kalau memang ada lagi petunjuk-petunjuk yang harus dipanggil ya kan, yang kira-kira bisa mengembangkan atau membuka satu peristiwa ini menjadi lebih terang, saya rasa itu akan lebih baik juga. Saksi-saksi yang lain juga mungkin pertanyaannya sama terkait illegal access yang dilaporkan ibunya anak-anak. Jadi ya mudah-mudahan sih dimudahkan aja semuanya. Bagaimanapun hasilnya yang terbaik aja untuk tiap masing-masing pihak yang sedang bermasalah hukum. Kalau saya pribadi sebenarnya dari awal nggak mau ikut campur ya, nggak mau dibawa dan sama sekali nggak mau ikut campur urusan ini. Cuma mungkin ada perkataan dari beberapa pihak yang memang mungkin jadinya di media juga kesana mengirim kalau saya ada keterkaitan padahal sama sekali nggak ada. Saya udah berkali-kali deh ngomong masalah illegal access. Kalau kayak gitu harusnya anak saya yang komplain rumahnya dipakai buat gituan gitu. Ya kalau pemanggilan itu kan terkait dari laporan yang kemarin, ya mungkin ini kan urutan kasusnya ya. Jadi kan pastinya ada klarifikasi atau ada
pemanggilan apa untuk memberikan keterangan gitu. Ya nggak apa-apa kan, itu memang prosedur hukumnya harus begitu kan. Tapi kan bukan berarti Virgon atau adik saya bersalah gitu, dan nggak ada hubungannya karena memang Virgon nggak terlibat gitu loh. Tak dapat dimungkiri, pemeriksaan yang kembali dijalani Virgon kali ini merupakan buntut panjang dari laporan sang mantan istri, Inara Rusli, terkait dugaan ilegal akses rekaman CCTV. Kasus lama yang kembali mencuat ini seolah menjadi penanda bahwa bara konflik di antara keduanya masih menyala, bahkan kian memanas seiring bergulirnya proses hukum yang belum menemukan titik akhir. Di tengah tekanan yang semakin besar, pihak keluarga Virgon justru tampil memberikan pembelaan tegas. Sang kakak, Feby Karol Pasang Badan, menyatakan keyakinannya bahwa Virgon sama sekali tidak terlibat dalam dugaan ilegal akses tersebut. Ia bahkan menegaskan, tidak masuk akal jika Virgon tega melakukan hal yang berpotensi mempermalukan ibu dari anak-anaknya sendiri. Sebuah pernyataan yang memperkuat narasi pembelaan dari pihak terlapor. Namun di sisi lain, kuasa hukum dari pihak pelapor, Insanul, justru mengungkap kecurigaan yang berseberangan. Ia menilai ada indikasi yang patut didalami lebih lanjut terkait kemungkinan keterlibatan Virgon dalam kasus ini. Perbedaan tajam antara pembelaan keluarga dan dugaan dari pihak hukum ini pun semakin mempertajam konflik, menjadikan perseteruan ini bukan sekadar gramang personal, melainkan pertarungan serius yang kini berada di bawah sorotan publik luas. Oh nggak ada, adik aku tidak ada mengirim-mengirim ya, tidak ada mengirim-mengirim. Mungkin dapat dari yang lain kali. Cuman karena memang beritanya simpang siur, di sini aku jelasin bahwa memang bukan adik aku nggak ada di permasalahan ini gitu loh. Justru nggak mungkin lah, kan ada anak. Ya masa sih mantan suami tega? Nggak ada, adik aku nggak ada terlibat. Itu murni urusan mereka, dan adik aku dan aku tidak mau ikut campur. Biarkan mereka memenuhi panggilan dan memberikan keterangan tersendiri gitu. Saya yakin dari mulai penyidik sampai jajaran ke atas, saya yakin pasti bisa membuka satu tabir ini ya. Kita sama-sama lihat nih nanti, karena saya nggak bisa membuka suatu peristiwa hukum yang sedang dilakukan oleh pihak penyidik, karena kita ini kan harus sepenuhnya ya mempercayai kasus ini kepada pihak Bareskrim. Kalau ada urusannya sama anak-anak, saya juga apapun yang terjadi, saya nggak mau anak-anak saya kalah lagi. Udah itu aja udah. Yang penting poinnya dan fokusnya di situ aja udah. Udah saya mau ngagitin hidup, saya udah punya istri baru. Nggak, anak-anak udah sama Ina kok. Karena kalau untuk hak asuh, perebutan hak asuh udah final emang ya. Saya ikut keputusan pengadilan cerai kemarin, putusan cerai sama IR kemarin juga. Saya nggak ada niat buat yang ngambil alih segala macam, enggak, karena anak-anak tetap butuh ibunya sampai di umur belasan ya. Saya percaya kita berko-parenting aja sampai anak-anak gede. Cuma kan kondisinya kemarin karena lagi viral dan saya yakin emosi dia lagi nggak stabil. Saya nggak mau itu terlihat di depan anak-anak. Makanya anak-anak saya ambil sementara. Cuman kan pemberitaannya kan dibilang saya ngerebut anak-anak, enggak kan, saya bilang sampai badannya rendah saya pulangin. Sekarang sudah dipulangin. Kalau kita kan menduga dengan beberapa petunjuk yang ada dan beberapa hal yang kita juga melihat alat-alat buktinya juga, karena kan memang ini perbuatan PMH ya, perbuatan melawan hukum. Jadi hasil dari perbuatan melawan hukum inilah yang kita melihat harus memang semua harus hati-hati. Pihak Bareskrim juga hati-hati, pihak Polda yang sekarang laporannya dari pihak Mawa juga harus hati-hati juga, karena memang jangan sampai semua ini kan sekarang kita lagi menguji semua alat bukti ini kan. Jadi kalau ditanyain masalah damai, nggak ada hubungannya dengan Virgon gitu loh. Jadi misalnya ada omongan untuk melakukan RJ, ya nggak ada hubungannya sama Virgon gitu. Karena kan dianya sebatas saksi, jadi saksi kan nggak ada hubungannya dengan masalah damai, masalah apa. Jadi kalau ada hal-hal yang bersinggungan dengan permasalahan Virgon secara pribadi untuk kasus ini, kelihatannya nggak tepat.
Perseteruan panas antara Virgon dan Inara Rusli ini bermula dari laporan yang diajukan Inara ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada November 2025 silam. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan akses ilegal terhadap rekaman CCTV di kediamannya yang disebut diambil dan digunakan tanpa izin oleh pihak lain. Sejak saat itu, kasus ini terus bergulir dan berkembang menjadi konflik hukum yang kompleks sekaligus menyita perhatian publik luas. Meski telah berjalan selama berbulan-bulan, perkara ini justru belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Alih-alih mereda, situasi malah kian kusut dan sulit diurai, dengan masing-masing pihak menghadirkan versi dan argumen yang saling bertolak belakang. Publik pun dibuat bertanya-tanya, di tengah simpang siur informasi yang beredar, sebenarnya siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam polemik ini? Di sisi lain, Virgon mengaku turut merasakan dampak besar dari bergulirnya kasus tersebut. Ia menyebut dirinya mengalami kerugian, tidak hanya dari sisi moral, tetapi juga secara finansial hingga sempat mengganggu rencana pernikahannya. Pihak kepolisian kan pasti memberikan satu langkah-langkah ataupun cara bagaimana dia bisa mengungkap suatu peristiwa kejadian yang namanya dugaan illegal akses ini menjadi satu peristiwa hukum dan mempunyai kepastian siapa aja, ya kan? Jadi saya rasa sih, saya yakin banget ya dari Cyber Bareskrim Mabes Polri, saya yakin ini sangat presisi ya, apalagi sekarang ini sudah makin maju dan makin terlihat lebih baik ya. Maksudnya lebih baik lagi itu artinya secara keseluruhan dalam proses pengembangan satu kasus. Saya rasa nih harus kita kedepankan yang namanya profesionalitas. Banget, saya pribadi juga keganggu. Dosa-dosa lama saya keungkit lagi, ya bener nggak? Itu loh, maksudnya nggak ada untungnya buat saya sama sekali gitu mestinya. Cuman yang saya cemaskan adalah kedepannya jejak digital yang kalian tinggalkan untuk anak-anak saya itu menurut saya agak itu aja sih saya mohon ya ke teman-teman semua. Saya nggak pernah ngomong ke kalian ya, bukan karena apa, karena saya nggak pintar ngomong, saya takut omongan saya salah terbawa emosi dan anak-anak saya ngelihat ke depannya di masa depan gitu ya, ketika anak-anak udah ngerti. Jadi mohon ya teman-teman media lebih bijak lah ya, lepas dari apa yang saya bikin salah dulu, cuman pikirin anak-anak saya, pikirin sama IR pun juga komunikasinya udah mulai bagus lagi, karena saya udah bisa ngabuktiin gitu kalau dia pribadi ya, lepas dari laporan ini saya udah bisa dan sangat berani gitu ngebuktiin kalau saya nggak terlibat apa-apa dan nggak ada dapat untung apa-apa dari ini semua. Jadi mudah-mudahan dia ngerti, mudah-mudahan dia ngelunak, mudah-mudahan Allah mudahin semua. Aku sih santai aja ya menilainya, nggak yang ini hal yang wajar sih ya, dipanggil ke sana karena biar si yang punya rumah, walaupun itu atas nama Inara, itu harta gono gini, tahu kan kalian? Dan yang beli Virgon untuk anak-anak, mobil dibeli untuk anak-anak, rumah itu jadi bersama untuk anak-anak. Terganggu nggak sama berita sama kasus ini? Oh iya jelas, harusnya kan gue nikah Desember kemarin. Cuman karena dar ini, gue harus bagiin ke keluarganya Lindi ya, ke papanya untuk boleh mundur nggak, karena anak-anak kan harus sama gua ya. Terus ada biaya-biaya yang memang tak terduga udah pastinya gitu, gua harus ngungsiin anak-anak apartemen karena kan maminya anak-anak nggak mau kena asap rokok katanya. Dari awal anak-anak sama saya tuh nggak di rumah karena ada opungnya gitu yang mulutnya begitu, ada kakak saya, terus ada ya banyak teman-teman saya yang laki-laki juga yang di umuran saya kan ngomong kan pasti kan ya bercandanya nggak bagus jadi kenal sama anak-anak. Jelas, cuman nggak saya hitung lah kalau buat anak-anak mah nggak. Kedatangan Virgon bersama kuasa hukumnya, Wijayono Hadi Sukrisno, ke gedung Bareskrim Polri terkait pemeriksaan dugaan illegal akses yang dilaporkan mantan istrinya, Inara Rusli, akhirnya mendapat tanggapan dari kuasa hukum Insanul Fahmi, yakni Tommy Triyunanto. Sikap Insan sedari awal sangat jelas menuding ada pihak yang telah melakukan illegal akses terkait rekaman CCTV. Insan bahkan sempat menyinggung mantan suami Inara sebagai salah satu pihak yang patut dicurigai. Lantas apa tanggapan kuasa hukum Insanul Fahmi atas pemeriksaan Virgon di Bareskrim Polri?
Dan dari kacamata hukum, seberapa besar peluang Virgon akan ditetapkan menjadi tersangka? Apapun yang dipertanyakan oleh pihak kepolisian terus dijawab, dan apabila memang tidak ada terkaitan ataupun tidak ada hal-hal yang menyangkut tentang perkara ini, tentunya ya polisi juga pasti akan mencocokkan dengan berbagai saksi, petunjuk dan lain-lain. Intinya kita hargai dulu proses penyidikan ini. Kita mau lihat nanti ke depannya seperti apa. Kalau memang ini sesuai, ya memang tandanya faktual ya, fakta ya. Tapi kalau memang enggak, ya nanti kan akan dilihat. Semua tuh perjalanan peristiwa satu proses hukum itu kan, baik itu disanggah ataupun bagaimana, itu tergantung bagaimana nanti bukti-bukti petunjuk dan saksi-saksi itu. Jadi biarkan ini masih bergulir. Nanti kita tunggu bagaimana penyidik mengambil sikap lebih lanjut. Kita yakin dari pihak Barreskrim Cyber, tentunya Barreskrim Mabes Polri, Divit Cyber, saya yakin profesional, objektif, ya, tanpa juga ada tekanan, tanpa ada hal-hal yang lain yang patut kita juga curigakan. Saya rasa kita hargai sekali proses hukum ini, pasti berjalan dengan sesuai dengan apa yang seharusnya. Saya juga masih belum tahu informasi seperti apa, kalau memang itu disita atau tidak gitu kan. Tapi belum ada informasi ya. Tapi saya rasa pihak kepolisian lebih paham masalah korelasi terhadap perkara ini, apakah layak untuk bisa disita atau tidak. Di sisi lain, Virgon seperti tidak ambil pusing dengan pemanggilan dirinya ke Barreskrim Polri. Semua pertanyaan penyidik sudah dijawabnya tanpa ada yang ditutupi. Dan menurutnya, kini dirinya ingin bebas dari permasalahan mantan istrinya yang terus membuntutinya. Mengingat saat ini, vokalis bersuara merdu itu sedang menikmati rumah tangganya dengan istri barunya yang baru beberapa bulan ini dinikahinya. Dari pernikahannya itu, santer dikabarkan jika Lindi, istri Virgon, kini sedang berbadan dua. Lantas seperti apa tanggapan keluarga Virgon menyambut kehamilan istri Virgon? Sama Lindi dari awal dikenalin udah baik banget, ketiga-tiganya ya, karena emang dia umurnya juga udah nggak jauh sama ibunya anak-anak, dan ya Doain aja ya, doain ya kan. Kalau hamil pun itu kan berkat ya kan, dikasih dari yang di atas. Kita doakan saja gitu loh ya kan. Toh juga udah resmi, kalau mau dibilang apapun terserah. Semua tahu bahwa dia resmi, bagus-bagus gitu loh. Terserah mau cewek mau cowok, terserah. Saya mah kalau Tuhan kasih perempuan, terima kasih. Kalau dikasih laki-laki, terima kasih. Oh, saya kan paling senang sama anak-anak. Yang penting mereka udah sah, mereka baik-baik aja. Ya kalau menambah, yang namanya orang ini mungkin nambah ya. Cuman aku bilang kemarin, anaknya mau berapa, jangan banyak-banyak. Nggak mungkin 1 atau 2 gitu. Aduh, pusing. Nggak sih, intinya adik aku kan sama Inara udah 3 gitu ya. Kan nggak lucu kalau nambah 3 lagi kan. Maksudnya ya 1 atau 2 cukup lah ya. Itu kan udah lebih juga ya. Karena kan zaman sekarang apa-apa tuh mahal loh. Apa-apa belum pendidikan, belum apa, mikirnya kan panjang ya ke depannya. Jadi udahlah, mending fokus, anak juga udah banyak juga kan. Cukup lah, nanti kalau kebanyakan malah keteter pusing gitu. Aku aja anaknya 1, ngajak main, terus mastiin kalau dia baik-baik gitu kan. Terus keluarin dia punya hobi ataupun potensi apa gitu. Lebih ke ngajak main kayak bestie lah gitu. Jadi sebagai anti, sebagai bestie juga. Dan aku gak pernah mau nanya-nanya hal-hal yang kira-kira gimana, gak mau aku. Karena belum kapasitasnya, belum usianya gitu loh. Jadi ya lebih ke main-main. Yang penting aku mastiin dia baik-baik aja, dia oke.
everything is good, aku bilang gitu. Terus udah gitu gimana misalnya di sekolah baik, oke, cuma gitu-gitu aja sih. Lebih ke main, ngapain nih, main make-upan, hobinya apa, yuk kita ngapain, kita mau kayak naik kuda atau apa, terjun payung. Lebih ke seneng aja gitu kalau ngelihat dia ceria. Itu aja tujuan aku, nggak ada yang gimana-gimana sih. Pasti kita pengen ekspresi. mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.